Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Aprilia Roslani dalam video pembelajaran bersama BTIDP. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya semuanya. Nah anak-anak, apakah kalian tahu saat ini saya berada di mana? Iya betul, saat ini Bu April berada di dalam greenhouse hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Dan apa sih bedanya dengan pertanian konvensional? Yuk kita lihat cuplikannya pada video berikut ini. Budidaya pertanian yang umumnya sudah kita lakukan adalah budidaya pertanian konvensional yang menggunakan media tanah. Di era yang semakin maju ini, kita bisa melakukan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah loh, yaitu dengan menggunakan sistem hidroponik. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam sistem hidroponik yang bisa kita kembangkan untuk budidaya tanaman sayuran. Yuk kita lihat video pembelajarannya berikut ini. Budidaya sayuran hidroponik untuk SMK Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura kelas 11. Berikut tujuan pembelajaran kali ini. Pengertian dari hidroponik sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana hidro itu berarti air dan ponos itu berarti kerja atau mengerjakan. Yang dalam KBBI sendiri, hidroponik itu diartikan dengan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Biasanya dikerjakan dalam kamar kaca atau ruang kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. Nah, hidroponik ini sendiri mulai dikembangkan di Amerika pada tahun 1900-an dan mulai masuk dan dikembangkan di Indonesia pada tahun 1980-an. Perbedaan antara sistem hidroponik dan konvensional yaitu bahwa sistem hidroponik ini tentunya lebih bersih dan steril ya. Berbeda dengan konvensional itu yang cenderung agak berkotor-kotor ya. Lalu hidroponik juga itu memiliki penggunaan nutrisi yang tepat dan efisien. Sedangkan kalau konvensional itu nutrisi tanaman atau pemupukan itu cenderung mudah hilang dengan leaching atau menguap. Pada hidroponik juga biasanya bebas gulma, lebih aman dari hama, penyakit, dan juga pertumbuhan lebih terkontrol karena di dalam greenhouse. Sedangkan pada sistem pertanaman konvensional tentunya rentan pada gulma, hama, penyakit, dan kontrol untuk pertumbuhan tanaman juga agak susah karena berada di luar. Dan hidroponik juga tentunya yang paling penting adalah hemat lahan. Sedangkan konvensional ini membutuhkan lahan yang lebih luas. Nah, ini adalah beberapa contoh tanaman yang dibudidayakan dengan sistem hidroponik. Ternyata tidak hanya jenis tanaman daun saja, seperti selada, sawi, tapi juga bisa jenis tanaman buah seperti tomat, melon, dan lain sebagainya. Berikut adalah macam-macam hidroponik yang perlu kita ketahui, seperti nutrient film teknik, deep flow teknik, floating raft atau rakit apung, dan wick system. Kedua sistem ini hampir mirip ya. Ada juga ebb and flow system atau yang pada umumnya kita sebut dengan pasang surut. Ada aeroponik dan juga drip system. Nah, saya akan memberikan penjelasan singkat untuk macam-macam metode hidroponik mulai dari NFT system. Pada sistem ini nutrisi tanaman akan dilewatkan pada aliran air tipis pada dasar pipa atau talang hidroponik yang sehingga kelebihan dari sistem ini adalah aman dari busuk akar, namun kekurangannya adalah membutuhkan listrik tiap saat. Selanjutnya adalah sistem DFT. Nah, pada sistem ini memiliki kemiripan dengan sistem NFT, hanya saja tempat keluarnya air akan diinstal sedikit lebih ke atas beberapa senti dari dasar pipa atau talang, sehingga nutrisi tanaman akan masih tersisa pada dasar pipa
yang berarti jika mati listrik akan lebih aman, dan namun kekurangannya adalah sistem ini rentan busuk akar sehingga butuh kontrol yang lebih sering. Selanjutnya adalah sistem floating ref dan wick system. Nah, prinsip dari floating ref ini adalah menggunakan media penyangga netpot yang akan terapung di air seperti styrofoam, dan prinsip dari wick system adalah menggunakan kain atau sumbu sebagai alat untuk yang membantu penyerapan nutrisi tanaman menuju ke akar. Nah, umumnya pada dua sistem ini dia tidak menggunakan listrik sehingga butuh kontrol nutrisi yang lebih berkala. Sistem selanjutnya adalah ebb and flow system atau sistem pasang surut, di mana di sini nutrisi secara otomatis dan berkala disalurkan ke perakaran. Kelebihannya adalah hemat nutrisi dan kekurangannya adalah sangat tergantung pada listrik dan timer. Selanjutnya adalah aeroponik system, di mana di sini larutan nutrisi akan disemprotkan langsung berbentuk kabut ke perakaran tanaman. Kelebihannya tentu saja ini kan hemat nutrisi, dan kekurangannya sangat tergantung pada listrik dan timer. Dan yang terakhir adalah drip system, di mana di sini larutan nutrisi akan dialirkan berupa tetesan langsung ke perakaran tanaman, dengan kelebihan dan kekurangannya yang sama dengan sistem aeroponik dan juga sistem ebb and flow. Begitulah tadi macam-macam sistem hidroponik beserta kelebihan dan kekurangannya. Sangat menarik bukan? Nah, cara ini patut kita coba loh, karena lahan budidaya pertanian kian hari kian sempit. Bagaimana? Siap mencoba? Untuk mengingat kembali poin-poin materi pelajaran yang sudah Ibu April sampaikan, yuk kita sama-sama pecahkan mini quiz berikut ini. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan hidroponik? Silakan dipilih jawabannya antara A, B, atau C. Iya, jadi jawabannya adalah B ya, bahwa hidroponik itu adalah melakukan budidaya pertanian dengan menggunakan media air. Soal nomor 2, pernyataan berikut ini manakah yang merupakan kelebihan dari budidaya dengan sistem hidroponik? Iya, jadi jawabannya adalah yang B ya, hemat penggunaan lahan. Nomor 3, gambar berikut merupakan salah satu gambar sistem hidroponik apa? Iya, jawabannya adalah sistem ebb and flow atau pasang surut. Demikianlah materi tentang sistem budidaya hidroponik bagi anak-anak sekalian. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi kita semua ya. Di Good NTB, saya bisa hebat dan luar biasa. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya.